Halo, perkenalan, saya Salsabila Nurul Izzah, peserta Latsar CPNS BMKG tahun 2026 Angkatan 51 kelompok 4B dengan nomor daftar hadiran 41 dan NIP 2003-0828 2025 122001. Saya berasal dari Sleman, Yogyakarta dan saat ini bertugas di Stasiun Klimatologi kelas 4 Lampung sebagai observer dan analis klimatologi. Kurang lebih selama 6 bulan terakhir, saya telah menjalani tugas dan belajar banyak hal mengenai pelayanan informasi klimatologi kepada masyarakat dan juga para pemangku kepentingan. Nah, sebagai bagian dari proses pembentukan ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi kepada pelayanan publik, saat ini saya sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS tahun 2026. Perjalanan pembelajaran ini telah dimulai sejak 25 Mei 2026 yang lalu. Diawali dengan pembelajaran mandiri MOOC atau Massive Open Online Course dan juga PKTBT yang berlangsung hingga tanggal 15 Juni 2026. Nah, setelah itu pembelajaran dilanjutkan melalui e-learning yang dimulai pada 17 Juni 2026 hingga 24 Juli 2026 mendatang. Nah, alhamdulillah pada hari ini, Kamis 26 Juni 2026, saya telah menyelesaikan tahapan pembelajaran agenda 1 dalam rangkaian e-learning selama 4 hari. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan berbagai pengetahuan, wawasan, dan nilai-nilai penting yang saya peroleh selama mengikuti pembelajaran agenda 1, baik ketika bertatap muka langsung ataupun ketika via asinkron. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang telah saya jalani sebagai CPNS BMKG dalam mempersiapkan diri menjadi ASN yang berakhlak, profesional, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selama saya mengikuti agenda 1 Latsar CPNS BMKG tahun 2026, saya dibimbing dan diajari oleh Bapak Dr. Ahmad Supandi, Eskom MMSI yang kami panggil Pak Andi. Pertemuan pertama yaitu pada hari Kamis 18 Juni 2026 yang mana Pak Andi itu mengingatkan kembali tujuan dari agenda 1 setelah kami mempelajarinya mandiri ketika MOOC melalui Sibangkom. Jadi tujuan dari agenda 1 ini adalah untuk membekali kami, para peserta, dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Nah, Pak Andi juga menjelaskan bahwa agenda 1 ini merupakan satu dari 4 wujud kompetensi Latsar CPNS. Beliau menyampaikan inti dari agenda 1 ini mengikuti dari sintesis modul SPBN yang ada 3. Pertama, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kedua, yaitu analisis isu kontemporer. Dan ketiga, yaitu modul kesiapsiagaan bela negara. Pada pertemuan pertama pula, Pak Andi menjelaskan pendahuluan modul 1, yang mana tujuannya adalah untuk memantapkan wawasan kebangsaan kami, kemudian menumbuhkan kesadaran bela negara kami, serta mengimplementasikan sistem administrasi NKRI atau SANKRI. Nah, pada pembelajaran hari pertama itu pula, saya jadi paham betul mengenai 5 implementasi nilai-nilai bela negara yang sampai sekarang masih saya hafal, yaitu yang pertama, cinta kepada tanah air, yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga, setia kepada Pancasila dan ideologi negara, yang keempat, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima, yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, hari pertama itu ditutup dengan kami mengerjakan tugas membuat podcast dialog kebangsaan yang mana kesan kami ketika mengerjakannya adalah seru sekali dan sangat menarik membahas bela negara bersama teman-teman CPNS lainnya. Selain itu, kami juga mendapat tugas yang super seru yang bisa menjadi bukti berbela negara kami menjadi peserta Latsar CPNS, yaitu tugas latihan baris berbaris dan latihan pelipatan bendera serta penaikan bendera latihan dalam teknis upacara sipil. Nah, pada hari kedua, yaitu hari Jumat 19 Juni 2026, pelajaran dan pendalaman agenda 1 dimulai dengan bersama kita mereview hasil tugas podcast sebelumnya. Masih teringat dengan jelas oleh saya bahwa seru sekali menonton dan mengomentari podcast milik kelompok lain yang ternyata tak kalah keren. Selain itu, juga dilakukan diskusi dan tanya jawab interaktif mengenai materi sebelumnya. Lalu, pembelajaran kembali dimulai dengan melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu modul 2 tentang analisis isu kontemporer. Nah,
Pada pertemuan ini, kami diajari tentang memahami apa itu isu kontemporer. Lalu kami juga berdiskusi bersama apa saja sih isu-isu dalam negeri yang saat ini sedang happening, yang sangat super kritikal dan patut kita perhatikan. Lalu kami juga diajari caranya untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan suatu isu kontemporer. Kemudian bagaimana cara menapis isu menggunakan banyak teknik seperti APWL, USG, yang mana teknik-teknik tersebut untuk mencari isu mana sih yang paling mendesak atau yang paling urgent untuk harus segera ditangani. Yang apabila tidak segera ditangani, dampaknya itu dapat berpotensi makin meluas dan makin buruk pada kemudian hari. Setelah suatu isu kontemporer ditemukan, kami juga diajari cara menganalisis isu tersebut menggunakan beberapa teknik seperti teknik Fishbone, teknik SWOT, dan teknik mind mapping serta teknik-teknik lainnya. Namun sebelum menggunakan teknik tersebut, Pak Andi juga berpesan untuk jangan lupa brainstorming terlebih dahulu dan jangan lupa mencari data serta fakta terkini terkait isu tersebut. Jadi kami jadi belajar mencari-cari fakta aktual, kemudian pemberitaan media sosial, kemudian mencari-cari data dari kasus yang sedang banyak dibahas di Indonesia. Lalu yang terakhir, kami juga diajari cara mencari rekomendasi penyelesaian isu tersebut. Nah, pada akhirnya kami juga diberikan tugas untuk mempraktikkan seluruh teori yang sudah diajarkan sebelumnya mengenai analisis isu kontemporer. Nah, selama proses mengerjakan tugas tersebut, saya jadi sangat tertarik dan menjadi membuka mata mengenai seberapa serius sih permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ini. Dan dengan menerapkan teknik-teknik analisis yang sudah diajarkan sebelumnya, kelompok kami jadi merasa lebih mudah dan lebih cepat menyelesaikan tugasnya tanpa ada kendala sama sekali. Nah, pada hari ketiga, yaitu hari Rabu 24 Juni 2026, masih bersama Bapak Andi, kami memulai hari dengan bersama mereview tugas-tugas sebelumnya. Setiap kelompok mempresentasikan analisis isu kontemporer dan dilanjutkan diskusi dan tanya jawab antar kelompok. Saya rasa itu sangat seru dan menambah ilmu bagi saya, karena Pak Andi sebagai penengah dan memberikan kesimpulan jawaban dari tiap pertanyaan yang saling kami ajukan. Lalu pada hari itu juga kami mempelajari modul terakhir pada agenda 1, yaitu modul kesiapsiagaan bela negara. Kami diajari mengenai pengelolaan konflik kepentingan. Kami diberitahu apa itu konflik kepentingan, kemudian jenis-jenis dan bentuk konflik kepentingan yang ada, yaitu ada aktual, ada potensial. Kemudian kami bahkan juga diajari contoh nyatanya di lingkungan kantor BMKG. Kemudian mengenai sumber konflik kepentingan, hingga tugas pokok dan fungsi sektor publik rentan konflik kepentingan. Kemudian Pak Andi juga banyak sekali menampilkan video contoh konflik kepentingan serta studi kasus konflik kepentingan yang sering terjadi di lingkungan pekerjaan. Oleh karena itu, kami juga diberitahu bagaimana cara mengelola konflik kepentingan dengan mengidentifikasinya, mencegahnya, menghadapinya harus bagaimana, mengawasi konflik kepentingan, serta solusi mengatasinya. Nah, kemudian pada hari keempat, hari terakhir, yaitu hari ini, hari Kamis 26 Juni 2026, kami mengulas materi dari pertemuan hari pertama hingga hari ketiga. Pak Andi menjelaskan latar belakang dari hari pertama, tugas hari pertama, yaitu kita membuat video LBB dan juga video TUS, di mana beliau menjelaskan dengan jelas bagaimana teknis yang benar dan sesuai peragaan-peragaannya. Kami juga diajari bagaimana menjaga kesehatan jasmani dan rohani kami. Karena dengan mencapainya sehat jasmani dan rohani, maka akan terbangun pula emosi-emosi positif yang mengelilingi diri kita sendiri. Jujur saya jadi belajar banyak hal tentang komponen jiwa positif yang memang cocok dan sejalan dengan perilaku ASN yang berakhlak. Lalu kegiatan pembelajaran ditutup dengan bersama-sama kami menonton video tugas-tugas kami sebelumnya dan mendapat feedback baik dari Pak Andi. Lalu kami sempat berfoto bersama sebelum berpisah di agenda selanjutnya. Nah, di siang harinya kami melakukan prosesi ASBN, yang mana kesan saya setelah mengikuti kegiatan tersebut rasanya super senang, sangat senang, seperti diberikan apresiasi kepada diri sendiri dan juga kepada teman-teman satu angkatan karena telah menyelesaikan seluruh agenda 1. Selain rasa khidmat, setelahnya kami juga jadi bisa tertawa bersama dan mengulas kembali momen-momen kebersamaan di agenda 1 yang sangat bermakna ini. Saya berterima kasih sekali kepada panitia Latsar yang telah sedemikian baik menyusun Latsar hingga saat ini. Saya menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti agenda pembelajaran selanjutnya. Mungkin sampai di situ saja yang dapat saya ceritakan seputar agenda 1 ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.